Panji demokrasi apa sudah mati? Dewa-dewa keadilan tinggal bayangkan. Masih di saling silang. Tadi saya harapkan sih semuanya sunyi untuk mendengarkan kritikan tadi. Itu adalah lagu. Enggak, dengar kita dan kita berterima kasih. Itu satu ekspresi. Dengarnya seperti apa, saya ingin tahu deh. Sedikit saja cuplikannya. Nyanyian dari Abu Ghurab itu kan pembangunan gedung baru rakyat gitu kan. Jadi itu bagus. Enggak, justru masyarakat yang bisa mengekspresikan dengan berkesenian semacam itu tidak buntu. Iya, tapi nanti akan dilaporkan tidak? Enggak, itu dianggap konten kita dulu juga di jalan sama. Jadi sama aja lah gitu. Itu kan ada proses, ada waktu di mana kadang-kadang kita dulu di jalan, sekarang kita di DPR, nanti mungkin di eksekutif. Jadi Mbak Desi, saya ke Mas Jazil. Undang-undang ini nanti sebentar nanti masalah bicara undang-undang ini nanti itu dan lain sebagainya nanti dulu. Saya ingin tanggapan Anda terhadap video tadi, cuplikan video tadi YouTube. Oh begitu juga. Saya dulu begitu. Tapi tidak ditangkap karena undang-undang MD3-nya tidak seperti ini. Tidak begitu, karena yang saya maksudkan undang-undang MD3 itu nanti akan dibuat turunannya menjadi tata beracara di Majelis Kehormatan DPR. Itu kan diikuti, itu tidak kemudian sewenang-wenang. DPR ini bukan lembaga sewenang-wenang, dia terikat dengan aturan. Undang-undang dibuat, nanti kode etiknya juga dibuat, aturan beracaranya dibuat. Nah, salah satu filosofi yang muncul dari seperti itu di YouTube atau terus kemudian nanti ada demo di depan gedung DPR mengingatkan DPR mengingatkan DPR untuk tidak tidur, begitu mengkritik DPR yang terus kemudian meminta bermacam-macam fasilitas segala macam, akan dipergunakan tidak pasal-pasal dalam MD3 ini? Itu tidak bisa digunakan, Mbak Desi. Itu tidak akan bisa digunakan karena itu kritik yang membangun gitu. Nah, yang menjadi soal salah satunya misalkan manggil orang lembaga, ketika DPR membutuhkan keterangan tertentu, lembaga atau perorangan tidak bisa datang, bisa meminta bantuan kepolisian untuk datang. Begitu. Tidak kemudian tiba-tiba ada orang nyanyi di nggak bisa, itu di aturan beracaranya pasti tidak dimungkinkan. Tapi kalau kemudian melaporkan kepada MKD, lalu kemudian MKD akan mengambil langkah dan menyatakan suatu aksi itu adalah contempt of parliament. Tiap hari ini DPR dilaporkan ke MKD sendiri. Dan semua diproses oleh MKD. Dan laporan-laporan kepada anggota DPR. Jadi sama sekali tidak akan terjadi. Tidak akan. Saya tambahin Pak Fesi. Singkat saja sebelum saya ke Pak Refli. Jadi yang dimaksudkan adalah kalau namanya kritik, membangun dan lain sebagainya, no problem. Yang kemudian memang dimanapun, tidak hanya di undang-undang MKD ya, dalam undang-undang biasa saja, kalau ada orang menghina dan kemudian katakanlah itu tidak berdasarkan fakta, itu yang dipersoalkan. Dan juga MKD ya, MKD itu Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi dia mengurusi Dewan, dia nggak akan ngurusin masyarakat. Gitu. Pak Refli percaya tidak kalau hal-hal aksi-aksi demokratis seperti itu tidak akan berujung pada pelaporan contempt of parliament? Kalau saya begini,
sesuatu itu saya melihat apa yang ada saat ini gitu ya. Saya tidak ingin memprediksi yang besok-besok. Misalnya, wah ini undang-undang ini tidak mungkin digunakan karena akan ada ininya dan lain sebagainya. Itu kan nanti, kita tidak tahu. Tapi yang pertanyaan saya malah undang-undang ini mungkin dipergunakan. Makanya karena yang ada di hadapan kita adalah undang-undangnya, di mana undang-undangnya itu memberikan peluang, ya, memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada DPR untuk melakukan tindakan. Satu, bisa menggunakan polisi, kan begitu. Yang kedua, harus izin pertimbangan MKD kalau mau memeriksa anggota DPR, ya, ada pengecualiannya memang. Lalu kemudian MKD bisa digunakan untuk melaporkan masyarakat yang dianggap menghina, ya, dianggap merendahkan martabat baik DPR maupun anggota dewan. Nah, itu kan undang-undang yang ada saat ini, dan itu bisa digunakan. Contoh misalnya, paling gampang ya, kalau saya misalnya katakanlah anggota Komisi 3 paling gampang, kan dekat tuh hubungannya sama polisi, kan begitu. Kan bisa saya atas nama undang-undang ini saya minta polisi dong proses si A, si B, si C, si D karena sudah menghina, merendahkan martabat anggota DPR atau merendahkan martabat institusi DPR. Pertanyaannya adalah apakah perlu paripurna? Enggak. Cukup saja kemudian perseorangan anggota DPR yang merasakan direndahkan martabatnya bilang aja sama Kapolri, tolong diproses itu. Nah, ini yang menurut saya nanti berbahaya bagi proses demokratisasinya karena ada undang-undang seperti itu. Sama seperti misalnya Perpu Ormas juga begitu, ya. Jadi ada undang-undang ormas atau Perpu Ormas yang juga memberikan kewenangan kepada eksekutif bisa membubarkan ormas apapun tanpa persidangan, tanpa uji proses sebelumnya. Tapi kemudian orang mengatakan, presidennya tidak mungkin otoriter. Kita tidak bicara itunya, kita bicara undang-undang yang buruknya. Gitu. Baiklah, saya potong dulu ya Pak Refli. Di ujung telepon sudah ada Johan Budi. Halo, selamat malam Pak Johan. Pak Johan Budi, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Johan Budi, saya ingin tahu hingga pada malam hari ini Presiden sudah tanda tangan tidak Undang-Undang MD3 yang disahkan oleh paripurna DPR 30 hari yang lalu? Ya, tadi dalam kunjungan ke Banten, ya, media menanyakan kepada Pak Presiden berkaitan dengan sikap Presiden terkait dengan Undang-Undang MD3. Nah, tadi dijelaskan oleh Presiden bahwa Presiden memutuskan sikapnya, ya, terkait dengan Undang-Undang MD3 dengan cara tidak menandatangani. Presiden paham betul bahwa undang-undang ini akan berlaku, ya, setelah 30 hari jika tidak menandatangani oleh Presiden. Kenapa Presiden tidak menandatangani? Tadi disampaikan bahwa Presiden sebelumnya mendengar dari masyarakat, ya, mengenai pro kontra dan beberapa pasal di dalam Undang-Undang MD3 itu yang menimbulkan polemik, ya, dan banyak yang menentang, ya. Ada beberapa pasal yang kemudian ditentang oleh publik, ya. Karena itu langkah atau sikap yang diambil oleh Presiden adalah dengan tidak menandatangani. Nah, tentu secara aturan Undang-Undang MP3 akan berlaku mungkin mulai besok, ya, kalau nggak salah. Ya, Undang-Undang MD3 akan berlaku otomatis ditandatangan ataupun tidak ditandatangan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Namun yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah Undang-Undang ini kan dibahas bersama, walaupun inisiatif dari DPR dibahas bersama antara DPR dengan pemerintah. Wakil dari pemerintah adalah Pak Yasona Lauli, begitu ya. Menkumhamnya Pak Jokowi sendiri, begitu. Apakah tidak ada komunikasi yang baik begitu antara Presiden dengan menterinya pada saat undang-undang ini dibahas, Pak Johan? Ya, tadi disampaikan juga ketika ada pertanyaan itu bahwa di dalam pembahasan Undang-Undang MP3 memang pemerintah, ya, diwakili oleh Menkumham membahas undang-undang ini bersama dengan DPR. Nah, ada dinamika yang begitu tinggi, ya, di dalam kaitan dengan pembahasan Undang-Undang MP3 ini yang terjadi di DPR. Ada beberapa pasal yang kemudian pemerintah setuju, sebaliknya DPR tidak setuju. Sebaliknya juga ada yang DPR setuju, pemerintah tidak setuju. Dan dinamika ini menurut Pak Yasona yang dilaporkan belakangan, ya, kepada Presiden itu cukup tinggi. Beberapa pasal bahkan
Pak Yasona menjelaskan ada yang digugurkan ya dalam pembahasan dengan DPR itu. Tetapi memang tadi Presiden mengakui bahwa Pak Yasona mungkin karena terlalu tingginya dinamika ya pembahasan oleh MP3 yang kemudian memunculkan pro kontra di publik, belum sempat dilaporkan ya, kepada Presiden mengenai tingginya dinamika itu. Nah, setelah Jadi Pak Yasona melaporkan belakangan kepada Presiden begitu ya. Dengan fakta semacam ini, Presiden akan memberikan teguran tidak kepada Pak Yasona? Tadi disampaikan oleh Presiden bahwa itu tadi alasan yang disampaikan oleh Pak Menkumham bahwa ada dinamika yang cukup tinggi di dalam pembahasan itu sehingga tidak dilaporkan secara lengkap kepada Presiden dan baru belakangan menjelang atau selesai disahkan oleh DPR ya MD3 dibawa kepada Presiden itu dilaporkan secara lengkap yang kemudian publik itu muncul ya pro dan kontra dan ada penentangan dari publik terhadap beberapa pasal itu. Nah, sikap itulah kemudian diambil oleh Presiden bahwa Undang-Undang MP3 tidak ditandatangani dan tentu ada mekanisme ya yang bisa diambil oleh publik, oleh masyarakat melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi lah nanti yang bisa juga mengukur di mana Undang-Undang MP3 ini apakah bertabrakan dengan konstitusi atau tidak. Gitu. Iya, baik. Jadi Presiden memutuskan untuk tidak tanda tangan, mengakui bahwa Pak Yasona melaporkannya belakangan, dan ada juga fakta yang mengatakan bahwa ini adalah win-win solution karena ada pasal yang dimenangkan oleh pemerintah, ada pasal yang dimenangkan oleh DPR. Seperti itu? Bukan dimenangkan, jadi ada perdebatan di dalam pembahasan pasal-pasal itu. Ada sebagian pasal yang disetujui oleh pemerintah, tetapi DPR tidak setuju. Sebaliknya, itu juga ada pasal-pasal yang disetujui oleh DPR, tetapi tidak disetujui oleh pemerintah. Nah, putusan kemudian yang menghasilkan Undang-Undang MP3 seperti sekarang ini, itu sudah melalui, ini berdasarkan apa yang dilaporkan oleh Pak Yasona ya, belakangan itu, melalui perdebatan yang cukup panjang gitu loh. Akhirnya terjadilah kesepakatan lah waktu pembahasan itu Undang-Undang MP3 seperti yang disampaikan kepada Presiden. Baik. Tetapi ada pro dan kontra itu yang kemudian Presiden mendengar suara dari publik itu yang kemudian memutuskan itu tadi untuk tidak menandatangani Undang-Undang MP3 itu. Baiklah. Sayangnya Presiden mendengarkan masukan dari Pak Yasona yang melaporkannya belakangan, sehingga Presiden pun akhirnya tahu ada pro dan kontra dari isi undang-undang tersebut pun juga akhirnya belakangan. Pertanyaan saya, Pak Johan, ada beberapa pihak yang mengatakan Presiden bermain aman ini dengan tidak menandatangani undang-undang yang akhirnya otomatis diundang-undangkan pada malam hari ini, pada besok maksud saya begitu. Apakah ini bentuk dari hitung-hitungan politik Presiden? Itu sikap politik misalnya yang oleh Presiden setelah mendengar apa yang terjadi di publik ya. Karena itu tadi bahwa kemudian sikap ini dimaknai ya, secara banyak atau berbeda-beda seperti yang salah satunya seperti yang Anda tanyakan tadi, yaitu sah-sah saja orang itu. Tapi kenapa Presiden tidak menandatangani? Tadi ceritanya itu begitu tadi ya, seperti yang tadi saya ceritakan ya. Dan masih ada kesempatan saya kira bagi publik untuk menguji Undang-Undang MP3 ini dengan cara itu tadi. Dan Presiden juga mendengar sudah banyak yang mengajukan jihad ya ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang MP3 ini. Nah, setelah berlaku, saya kira proses itu akan dilakukan ada di Mahkamah Konstitusi ya, karena ada beberapa yang mengajukan judicial review terkait dengan Undang-Undang MP3 ini di beberapa pasal itu yang kontroversi. Oke, baik. Pada intinya Presiden kecewa ya sampai kemudian Undang-Undang MD3 ini lolos dengan pasal-pasal yang kontroversi.
Ya, bentuk dari apa yang tadi disampaikan oleh Presiden ya, ada teman-teman media itu tentu setelah mendengar atau memperoleh informasi yang berkaitan dengan itu di tengah-tengah publik atau masyarakat. Ya. Saya kira itu tadi mau tidak ditandatangani juga undang-undang ini akan berlaku ya. Sendirinya. Dan masih ada ruang dan kesempatan untuk menguji apakah undang-undang P3 itu tadi bertabrakan dengan konstitusi melalui Mahkamah uji materi Konstitusi. ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu. Baiklah, terima kasih Pak Johan Budi sudah bergabung bersama kami melalui line telepon. Selamat malam. Kita harus break, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.